Oke, sudah, silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat bisa kuliah seperti biasa. Tak lupa salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi di sini kami kelompok 7 dengan materi sumber belajar dan bahan ajar. Perkenalkan, nama saya Tata Pariansa sebagai moderator dan Nisaul Khair, Sinta Nisaul Khair, terus Ramadan dan Alimansa. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta. Sinta. Ya, kalau Sintanya gangguan sinyal. Oke, Muhammad Ramadan. Atau Muhammad Alimansyah. Ya, Pak. Ada, Ya, Pak. Don, silakan dibaca, Don. Sumber belajar menurut Arif S. Sudirman dalam makalah yang berjudul Pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran 2004 mendefinisikan sumber belajar sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar, yakni dapat berupa orang, benda, pesan, bahan, teknik, dan latar. Menurut Asosiasi Educational Communication, sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan definisi tujuan pembelajaran. Dan menurut Asosiasi Education Community Technology, sumber belajar yaitu berbagai atau semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun berkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Sumber belajar menurut AECT meliputi semua sumber yang dapat digunakan oleh pelajar baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informasi untuk memberikan fasilitas belajar. Sumber itu meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan tata tempat. Jana menuliskan bahwa pengertian sumber belajar bisa diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit diarahkan pada bahan-bahan cetak, sedangkan secara luas tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Tujuan sumber belajar. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disampaikan dalam berbagai bentuk media yang bertujuan dapat membantu siswa belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, format perangkat lunak atau kombinasi dari berbagai format yang digunakan oleh siswa atau guru. Lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan Kau bilang enggak? Iya deh. Lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran terdiri dari lingkungan sosial, lingkungan fisik, atau alam. Sesuai dengan namanya, lingkungan sosial dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang berkaitan dengan kesosialan dan kemanusiaan, sehingga ilmu-ilmu yang telah mereka dapat di bangku sekolah dapat terrealisasikan dalam kehidupan nyata. Sedangkan lingkungan fisik atau alam memberikan kontribusi dalam pembelajaran yang berkaitan dengan pemahaman siswa tentang gejala-gejala alam yang terjadi di sekitarnya, serta dapat menumbuhkan rasa memiliki sehingga mereka akan mempunyai kesadaran untuk memelihara dan melestarikan alam. Sehingga dari keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan dirasa lebih bermakna. Iya sih. Fungsi sumber belajar. Muhammad Ali Mansa. Muhammad Ali Mansa. Ya, Oke, dibaca Li. fungsi sumber belajar. Sumber belajar dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran. Sumber belajar dapat memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifat lebih individual. Sumber belajar lebih memantapkan pembelajaran. Sumber belajar dapat memungkinkan belajar secara seketika, yaitu sumber belajar dapat mengurangi kesenjangan pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifat konkret dan memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Sumber belajar dapat memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Bahan ajar. Bahan ajar atau materi pembelajaran atau instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan, dan sikap atau nilai. Tujuan penyusunan bahan ajar. 1. Penyediaan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. 2. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 3. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Manfaat penyusunan bahan ajar. 1. Manfaat bagi guru. 2. Manfaat bagi peserta didik. Strategi penyampaian bahan ajar oleh guru. Strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa. Jenis bahan ajar. Bahan ajar cetak, printed, handout, buku, modul, lembar kerja siswa, foto atau gambar, brosur, bahan ajar dengan audio, bahan ajar pandang dengan
dengar audio visual, bahan ajar interaktif, interactive teaching material. Oke, sekian presentasi dari kami. Bu, ini langsung ke kelas Palembang atau tanya jawab dulu? Langsung aja. Langsung. Tak nanya tak? Langsung tanya jawab, Bu. Ya. Ya, langsung itu aja dilanjutkan dulu presentasinya. Ke Palembang ya, Bu. Oke, selanjutnya presentasi dari kelas Palembang. Bu, Oi, ngapa Umar? Herdiannya belum Apa? masuk, Bu. Dia, Cuk. Lagi login. Iya, Ya, Cuk. tunggu sebentar. ya, Oke. Sudah lah masuk ini Herdian. Tata, ajak aku nanya Awas. Jangan ngancem lah. Siapa cepat ya, Dak? Febri. Iya, Aduh, Iya, Pep. Tahunnya, ngancem. Pep. Iya, udah bagus, Pep. Ya. Biasa, Bu, uang banyu asin lah, Bu. Siapa kotor, ini? orang tahu. Umar, ganti dulu Umar, oh. pakaianmu. dulu. Ganti dulu bajumu itu. Bu. Umar balik kandang. Siapa ya? Nah, nih. Prasetya mana? Prasetyo 16. Rinto, Bu. 16. Rinto apa? Bukan kakak tingkatmu ya, Prasetyo? Enggak. Mana Prasetyo? Gambar apa ini? Prasetyo? 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 Mana Prasetyo nih? Kawan kamu bukan? Prasetyo nih. Kalau teman ada, Bu, namanya Rinto Prasetyo. Udah tahu, Bu, Prasetyo mana nih, Bu? Ating ya, yuk. Ating. Izin Bu, sebentar lagi Zoom-nya habis. Ya, berapa menit lagi? 7 menit ya? Iya Bu. Cukup. Nah, ini siapa namanya? Okta ya, sama Erdian. Nanti kirim lagi ya Iya, Bu. PowerPoint-nya. Di bawah judul itu nama kamu. Nih, di bawah sini ya, mampu memahami. Kelompok berapa? 1 siapa? 2 siapa ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Putra Utama dan nama teman saya Okta Rizika Purba. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang mampu memahami kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ya, yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Ya, Okta, slide selanjutnya. Pengertian KTSP. Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran dan ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk memperoleh ijazah. Robert Zeiss 1967, tanggal 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Lanjut. KTSP merupakan bentuk operasional pengembangan kurikulum dalam konteks motif otonomi daerah.
yang akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang belajar berjalan selama ini. Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga pendidikan, serta sistem penilaian. Komponen KTSP. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. 1. Tujuan pendidikan dasar adalah melakukan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengetahui pendidikan lebih lanjut. 2. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 2. Beragam dan berpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan kesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Lanjut. Penilaian dalam kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP. Penilaian hasil belajar dalam KTSP dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, dan penilaian program. 1. Penilaian kelas. 2. Tes kemampuan dasar. 3. Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. 4. Penilaian program. Lanjut. Kelebihan KTSP. Beberapa kelebihan KTSP adalah sebagai berikut. 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia, tidak melihat kepada situasi real di lapangan, dan kurikulum menghargai potensi keunggulan lokal. 2. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran suatu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. Sekolah dapat menitik beratkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling dibutuhkan siswa. Sebagai contoh, daerah kawasan wisata dapat mengembangkan kepariwisataan dan bahasa Inggris sebagai keterampilan hidup. 4. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat, karena menurut ahli beban belajar yang berat dapat dipengaruhi perkembangan jiwa anak.
Kekurangan KTSP.